Pengenalan TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address. Bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda. Ciri protokol TCP/IP. Perkembangan protokol TCP/IP menggunakan standar protokol terbuka sehingga tersedia secara luas, tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan tertentu. Cara pengalamatannya bersifat unik dalam skala yang global, memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang memungkinkan diterapkan pada internetwork. Arsitektur TCP/IP terdiri dari application layer, transport layer, internet layer, network access layer, dan physical layer. Physical layer, media yang digunakan dalam jaringan, menggunakan media kabel seperti wire, UTP, coax, kabel telepon, dan lain-lain. Menggunakan media udara, yaitu wireless, Wi-Fi, VSAT, WLAN, dan lain-lain. Selanjutnya network layer. Network layer ini menghubungkan antara media dan PC. Beda media, beda juga device-nya. Kemudian network layer ini juga menggunakan topologi jaringan, seperti token ring, bus, star, dan lain-lain. Network layer ini juga memiliki batas lingkup jaringan yang luas seperti LAN, NAN, dan WAN. Berikut ini adalah gambar-gambar contoh dari alat-alat atau tools yang biasa digunakan dalam network. Seperti ada UTP, kabel UTP, ada Ethernet, ada kabel telepon, ada modem, dan kalau misalkan jaringan yang menggunakan udara itu seperti Wi-Fi, fiber optik, dan modem digital. Selanjutnya internet layer. Internet layer ini menentukan alamat komputer dalam jaringan. Pengalamat diperlukan agar tidak salah dalam proses permintaan dan penerimaan paket data. Format pealamatannya bisa dilihat pada bullet di bawah ini. IPv4 desimal itu seperti 192.168.2.7/24. Kemudian IPv6 atau hexa seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian nama DNS-nya bisa dituliskan seperti www.google.com. Kemudian transport layer digunakan untuk menentukan bagaimana data ditransmisikan. Dibagi dua, yaitu reliable seperti TCP, itu contohnya seperti web, mail, dan FTP. Kemudian yang kedua adalah unreliable, seperti UDP dengan contohnya DHCP, DNS, STALK, dan lain-lain. Kemudian transport layer juga digunakan untuk menentukan alamat service dalam komputer, seperti client access web server dengan port 80, client access FTP server dengan port 21, client access mail server port 25, dan client access SSH server pada port 22. Kemudian selanjutnya application layer. Application layer ini adalah program yang dijalankan user pada PC. Program berjalan di sisi server dan di sisi klien. Contohnya seperti web browser, mail client, FTP client, dan SSH client. Selanjutnya protokol TCP atau IP. Pada layernya yaitu application. Jenis protokolnya ada Telnet, FTP, SMTP, Kerberos, DNS, TFTP, SNMP, NFS, dan X Windows. Kemudian layer transport, protokolnya adalah UDP dan TCP. Sedangkan layer internet ada IP, ARP, RARP, ICMP, dan BOTP. Yang terakhir adalah layer network. Protokol ada Ethernet, token ring, dan FDDI. Ini merupakan proses komunikasi data antara layer. Pertama, data masuk ke transport layer, yaitu pertama dari application layer masuk ke transport layer, kemudian data masuk ke internet layer, selanjutnya data masuk ke network access layer, terus data tersebut yang terakhir masuk ke physical layer.
data dikembalikan lagi ke application layer. Komunikasi data antar layer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya dan meneruskan ke lapisan berikutnya. Proses yang dilakukan tiap lapisan tersebut dikenal dengan istilah enkapsulasi data. Enkapsulasi ini sifatnya transparan. Pengalaman TCP atau IP. Pengalamatan TCP atau IP. Sebuah alamat TCP atau IP adalah nilai biner berukuran 32 bit yang diberikan ke setiap host dalam sebuah jaringan. Nilai tersebut terbagi menjadi 4 bagian nomor 8 bit atau oktet. Contoh IP yaitu 202.149.240.66. Setiap alamat terbagi atas dua komponen. Yang pertama adalah network ID dan node ID. Berikut ini adalah gambar dari kelas alamat dan klasifikasi subnet. Tabel yang pertama ini adalah kelas alamat. Untuk kelas A, jumlah hostnya 16.777.216 dengan jumlah oktet pertama antara 1 sampai 126. Sedangkan kelas B memiliki host dengan jumlah 16.536 dengan jumlah oktet pertama di antara 128 hingga 191, dan kelas C memiliki jumlah host 256 dengan jumlah oktet pertama di antara 192 sampai 223. Kemudian berikut ini adalah tabel klasifikasi subnet. Untuk kelas A, subnet masknya 255.0.0.0, dengan kelas B 255.255.0.0, dan kelas C 255.255.255.0. Berikut ini adalah komen TCP/IP pada Linux. Untuk mengetahui LAN card yang terdeteksi, kita menggunakan komen berikut ini. Kemudian untuk mengetahui LAN card yang tidak bermasalah, untuk mengetahui atau menyeting IP address, dan untuk mengetahui setting router. Berikut ini adalah perintah. Kemudian berikutnya adalah perintah untuk mengecek koneksi jaringan, untuk mengetahui standar pengalamatan servis, untuk mengetahui servis yang aktif di komputer, dan untuk mengetahui servis yang aktif di komputer remote. Dan yang terakhir ini adalah perintah untuk mengetahui apakah aplikasi sudah terinstall, untuk menginstal aplikasi tertentu, dan untuk mengaktifkan aplikasi atau servis tertentu. Biasanya.